Cek sound, cek satu-satu. Ya, ya. Oke. Hai guys, kakak-kakak, adik-adik, dan semuanya yang ada di pelosok negeri ini. Selamat datang di channel kami. Kembali kami akan membahas alur cerita dari film-film animasi. Oke, saat ini kami akan membahas tentang film animasi yang diproduseri oleh Blue Sky Studio, yakni Ice Egg One. Oke, langsung saja cek this video. Oke, sebelum masuk dalam alur cerita, mari kita lihat sedikit tentang film ini. Let's do it! Ice Egg adalah sebuah film animasi CGI tahun 2002, disutradarai oleh Carlos Sadana dan Chris Whitge. Cerita ditulis oleh Michael G. Wilson. Film ini pernah dinominasikan pada Academy Award ke-75 untuk terbaik animasi fitur. Film ini menceritakan petualangan dari si pemalas Sid, raksasa Manny, dan si ganas Diego, beserta si tupai konyol pembawa bencana Scrat. Oke, kita lanjut pada scene yang pertama. Film berlatarkan sebuah kawasan yang ditutupi dengan es, di mana ada seekor tupai bernama Scrat yang mencari tempat untuk menyimpan acorn atau biji pohon egg miliknya. Namun tak disangka, hal itu menyebabkan retaknya bongkahan es yang sangat besar, dan inilah Ice Egg. Scene beralih pada segerombolan hewan purba yang sedang berjalan untuk melakukan migrasi agar terhindar dari musim dingin. Namun ada seekor mamut yang justru berjalan ke arah sebaliknya. Dia bernama Manfred, atau dapat kita panggil Manny. Di sisi lain, ada seekor kukang yang sedang tertidur di atas pohon. Dia adalah Sid, seekor kukang yang bernasib malang dikarenakan setiap tahunnya dia tinggal oleh keluarganya untuk bermigrasi. Singkat cerita, Sid yang berjalan-jalan pun menemukan sebuah bunga yang masih segar untuk dimakan. Lalu dia pun memakannya. Padahal bunga itu lebih dulu ditemukan oleh 2 ekor badak bernama Carl dan Frank. Mereka berdua pun marah dan mengejar Sid. Saat berlari, Sid menabrak Manny dan mencoba meminta perlindungan dari Manny. Awalnya Manny menolak, selain karena mereka tidak saling kenal, Manny juga seekor hewan yang tidak peduli dengan hewan lainnya. Namun karena kedua badak itu akan membunuh Sid, akhirnya Manny pun menolong Sid, dan terjadilah pertarungan yang dimenangkan oleh Manny. Sid yang senang pun menaiki wajah Manny yang mengakibatkan mereka terjatuh dari atas tebing. Karena takut dihajar oleh para badak, Sid pun mengikuti Manny dan tidak jadi pergi bermigrasi. Dan inilah awal pertemuan dan pertemanan antara Sid dan Manny. Scene beralih pada sebuah perkemahan yang dihuni oleh manusia. Di antaranya ada seorang bayi mungil. Oh ya, namanya Baby Roshan. Dia adalah seorang anak bayi yang menjadi salah satu tokoh utama pada film ini. Dari kejauhan, mereka diintai oleh kawanan harimau saber yang ingin mencuri anak mereka karena ingin membalas dendam pada manusia. Yang ini namanya Diego, dia juga tokoh utama pada film ini. Di sisi lain, Sid dan Manny menyiapkan tempat untuk mereka beristirahat malam itu juga. Manny menyiapkan kayu untuk disusun sebagai tempat perlindungan, sedangkan Sid bukannya membuat tempat perlindungan, justru dia sibuk membuat api. Namun sampai malam hari dia tidak berhasil menyalakan api. Karena hujan es turun, akhirnya Sid ikut untuk berlindung bersama Manny.
Scene beralih lagi pada kawanan harimau saber yang sedang menjalankan rencananya untuk menculik anak manusia yang tadi. Pertarungan antara manusia dan kawanan harimau pun tidak terelakkan. Sementara pertarungan terjadi, Diego menyelinap ke dalam kemah mereka untuk menculik Baby Roshan. Untungnya, ibunya menyelamatkannya dan lari dari kejaran Diego. Tibalah saat di mana ibu dari Baby Roshan sudah tidak bisa kabur karena jalannya buntu. Dan akhirnya dia pun menceburkan diri dari atas air terjun. Diego yang melihat hal itu pun pergi menemui kawanannya lagi dan mereka pun pergi dari kemah tersebut. I want that baby, Diego. I'll get it. You'd better. Soto yang merupakan pemimpin kawanan harimau tersebut menyuruh Diego untuk mencari Baby Roshan dan membawanya dalam keadaan hidup-hidup. Singkat cerita, Manny dan Sid yang berjalan-jalan tiba-tiba terhenti di pinggiran sungai karena melihat ada seorang manusia dan anaknya yang terdampar. Dia adalah Baby Roshan dan ibunya. Ibunya yang sepertinya sudah hampir mati menitipkan Baby Roshan kepada Manny dan Sid. Lalu ibu bayi itu larut terbawa arus air. Awalnya Manny menolak untuk membawa bayi itu dan berniat meninggalkannya. Namun Sid yang merasa kasihan dan melihat ada kepulan asap di atas tebing berusaha membujuk Manny agar mau membawa bayi itu kepada orang tuanya. I'll return you. We don't need that weeny mammoth. Sid berusaha membawa Baby Roshan menaiki tebing, namun Baby Roshan terjatuh dan ditangkap oleh Diego. Diego berpura-pura ingin mengembalikannya kepada orang tuanya, namun Manny dan Sid tidak mempercayainya dan berniat ingin mengembalikannya sendiri. Lalu Diego pun mengikuti mereka berdua. Okay, deal. Hey, what's your problem? It's all this fur. It makes me look poofy. Singkat cerita, setelah sampai di perkemahan yang mereka temukan hanyalah perkemahan kosong yang sudah tidak dihuni lagi. Karena memang para manusia itu sudah pergi. Well, look who it is. Don't you have some poor defenseless animal? Diego menawarkan bantuan untuk mengantar Baby Roshan kepada orang tuanya. Namun di balik itu sebenarnya dia mau menyerahkannya kepada Soto. Manny yang masih belum percaya akhirnya memutuskan untuk mengantar Baby Roshan dengan Diego sebagai penunjuk jalannya. Can I talk to you for a second? No. The sooner we find... I suggest you watch your back. Singkat cerita, di perjalanan Baby Roshan terus saja menangis dan membuat mereka bertiga kebingungan dan melakukan berbagai cara agar dia tidak menangis. Ternyata Baby Roshan kelaparan dan mereka pun melihat sebuah semangka, namun buah itu direbut oleh seekor burung dodo bernama Deb. Dia membawa semangka tersebut untuk kawanannya. Manny berusaha meminta kembali semangka itu, namun mereka menolak memberikannya, dan terjadilah perebutan di antara mereka. Akhirnya Sid mendapatkan semangka itu dan memberikannya kepada Baby Roshan. Tibalah pada saat malam hari di mana mereka berempat sedang beristirahat. Manny pun mendekap Baby Roshan dengan belalainya karena dia masih belum percaya dengan Diego. Tak lama berselang, datanglah para harimau saber lainnya mengawasi mereka dari jauh, dan Diego pun menghampiri mereka. Mereka menanyakan mengapa Diego belum berhasil membawa Baby Roshan. Lalu Diego berkata, dia akan membawa bayi itu dan juga seekor mamut yang besar. Singkat cerita, pagi pun tiba. Manny melihat Baby Roshan sudah tidak ada, lalu dia menuduh Diego yang mengambil Baby Roshan. Sid! Namun ternyata Sid yang telah membawa Baby Roshan untuk menarik perhatian para kukang betina. Manny yang melihat hal itu pun langsung membawa Baby Roshan pergi dan meletakkannya di sebuah pohon.
Dari situlah mulai timbul rasa sayang Manny kepada Baby Roshan. Aneh-aneh aja si Sid ini. No fangs, no claws. Your fold. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Setiap jalan dilalui dengan rasa senang, dan hal itu membuat mereka semakin dekat satu dengan yang lainnya. Hey, Sid. Hingga tibalah mereka di sebuah bukit salju. Diego melihat orang tua dari Baby Roshan, namun dia tidak memberitahukannya kepada Manny. Dan Sid karena tujuannya adalah membawa mereka bertiga kepada Soto dan kawanan harimau lainnya. Karena teriakan dari Diego, bukit salju itu pun runtuh dan mereka terpaksa memasuki goa untuk menghindari reruntuhan itu. Namun sialnya, mereka justru terjebak dalam goa tersebut. Mereka pun mencari jalan keluar dari goa itu. Sepanjang jalan mereka melihat banyak sekali lukisan di dinding goa. Dan salah satunya adalah lukisan kawanan mamut yang diburu oleh manusia. Melihat hal itu, Manny pun merasa sedih. Dan mungkin ini ada kaitannya dengan masa lalunya. Tetapi setelah melihat Baby Roshan, Manny pun tersenyum kembali. Dan tanpa disadari, Diego melihat hal itu pun merasa kasihan kepada Manny. Singkat cerita, mereka pun menemukan jalan keluar dari gua tersebut. Scene beralih pada orang tua Baby Roshan yang sudah putus asa karena tak kunjung menemukan anaknya. Di sisi lainnya, Manny, Diego, Sid, dan Baby Roshan masih melanjutkan perjalanan mereka. Dan mereka pun dikejutkan dengan sambaran lahar yang keluar dari es yang mereka injak dan tempat itu pun runtuh terjatuh. Ternyata di bawah mereka ada sungai lahar dan mereka pun berusaha menyelamatkan diri mereka. Diego yang berada di urutan terakhir hampir saja terjatuh di sungai lahar. Namun untungnya dia diselamatkan oleh Manny dan akhirnya Manny yang terjatuh. Aduh, kasihan. Namun untungnya semburan uap membawa Manny kembali ke atas dan mereka semua selamat. Hore. Singkat cerita, tibalah saat malam hari. Mereka sedang berlindung di dalam sebuah goa untuk mencari kehangatan. Siap. Dari situ kedekatan mereka semakin terlihat. Diego pun dilema antara benar-benar mengantar mereka ke orang tua Baby Roshan atau menyerahkannya kepada Soto. Pada saat pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Dari kejauhan para harimau sudah mengintai mereka. Namun Diego teringat akan kenangan dan kebaikan Manny, Sid, dan Baby Roshan. Dan dia memutuskan untuk jujur kepada mereka bahwa tujuan Diego adalah untuk menyerahkan mereka kepada Soto. Namun dia tidak jadi menyerahkan mereka bertiga kepada Soto dan justru menyelamatkan mereka bertiga. I'm sorry. No, you're not. Not yet. Dan mereka pun mulai menyusun rencana untuk melawan para harimau. Singkat cerita, Sid dijadikan umpan untuk menarik perhatian para harimau dan menggiring mereka ke arah Manny yang sudah siap menghajar para harimau itu. Surprise! Dari situ terjadilah pertarungan antara para harimau melawan Manny dan juga Diego. Diego pun bertarung melawan Soto, namun sayangnya dia dapat dikalahkan dan para harimau mengungguli pertarungan itu. Saat itu, Soto hendak menerkam dan menggigit Manny. Tetapi Diego menyelamatkan Manny dan akhirnya Diego yang diterkam dan tergigit hingga membuatnya sekarat. Manny pun mengamuk dan melempar Soto yang membuat kawanan singa yang lainnya takut dan pergi terbirit-birit. Mampus. Manny, Sid, dan Baby Roshan menghampiri Diego yang sedang sekarat dan memberikan semangat padanya untuk tetap hidup dan berterima kasih kepada Diego. Diego menyuruh mereka meninggalkannya untuk segera mencari orang tua dari Baby Roshan sebelum salju menutupi semua jalan mereka. Scene beralih pada orang tua Baby Roshan yang sudah putus asa untuk mencari anaknya. Tak lama berselang, datanglah Manny dan Sid. Para manusia itu mengira bahwa Manny dan Sid akan menyerangnya. Namun ternyata Manny menyerahkan Baby Roshan kepada orang tuanya.
Orang tua dari Baby Roshan terharu dan sebagai tanda terima kasihnya, dia memberikan kalung milik Baby Roshan kepada Manny dan mereka pun berpisah. Tak lama berselang, datanglah Diego dan mereka sangat senang karena sebelumnya mereka mengira bahwa Diego akan mati. Mereka pun melakukan migrasi bersama-sama dan mereka merasa sudah menjadi saudara satu sama lain. Wah, mantap. Lives, baby. Tamat. Komentar tentang film ini. Yang saya suka dari film ini adalah perubahan dari tiap karakternya menuju ke arah yang lebih baik. Oke, film ini memiliki akhir yang bahagia. Dan kami akan bahagia juga kalau kakak Ade juga ikut bahagia dengan video ini. Tapi jika ada kekurangan, mohon dimaafkan ya. Kami juga bahagia loh kalau kakak Ade tidak lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel kami untuk membantu kami dalam mengembangkan channel ini. Terima kasih.